Kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya memang terbilang kompleks dan meliputi multidimensi, mulai dari aspek hukum, sosial, ekonomi, hingga politik. Penyakit kronis yang puluhan tahun mengerogoti Jiwasraya akhirnya meledak pada tahun 2018. Perusahaan asuransi tertua di tanah air itu tidak lagi memiliki kemampuan finansial dan akhirnya mengalami gagal bayar terhadap 6 juta nasabah dengan beban di atas 30 triliun dan defisit dari nilai aset sekitar 16 triliun. Tentu saja orang yang mengerti keuangan sepakat bahwa kasus ini rumit, mengingat nilai defisit puluhan triliun, 6 juta nasabah, terdapat masalah hukum pidana. Dan tentu saja, karena Jiwasraya adalah BUMN, ia akan diseret ke Senayan dan diminta pertanggungjawaban oleh berbagai ragam warna bendera politik. Namun kemudian yang mengagumkan, terbangun frekuensi yang sama dari para negarawan, yakni mulai dari seluruh instrumen eksekutif, yudikatif, hingga ke legislatif, itikadnya sama, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, serta penyelamatan nasabah. Di sektor hukum, Kejaksaan Agung dengan sigap menyeret para pelaku korupsi dengan tuntutan maksimal dan pengembalian kerugian negara. Sedangkan untuk penyelamatan nasabah, DPR dan pemerintah mengodok skema hingga lahir ketentuan restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi Jiwasraya? Yakni penyesuaian bunga manfaat yang diterima oleh nasabah. Kemudian nasabah yang bersedia ikut restru selanjutnya dipindahkan ke IFG Life bersama aset Jiwasraya sebagai backup atas liabilitas. Selain itu, pemerintah dan DPR juga sepakat menyuntik PMN ke IFG Life sebesar 22 triliun rupiah untuk memastikan IFG Life berjalan sehat dan mampu membayar manfaat polis ex Jiwasraya. Skema restrukturisasi model Jiwasraya ini tercermin penuh kehati-hatian, mengingat kasus Bank Century malah jadi ajang pembajakan. Karenanya skema restrukturisasi Jiwasraya dilakukan dengan cara build-in ke BUMN IF yang merupakan induk usaha IFG Life. Berbeda dengan kasus talangan Bank Century, yang dilakukan saat itu adalah build-out. Sampai di sini, satu kata untuk para pihak yang terlibat menggodok dan memutuskan skema bail-in, mereka orang hebat. Di sisi lain, para pelaku korupsi divonis dengan penjara seumur hidup dan disita harta bendanya. Good job penegak hukum. Adapun tingkat keberhasilan program restru, diketahui hingga semester pertama tahun 2022, nasabah yang bersedia mengikuti restru mencapai angka 99,6% dan yang tidak ikut sebesar 0,4% dengan nilai polis 500 miliar. Pertanyaannya, bagaimana nasib nasabah yang menolak restru? Tentu saja tercatat menjadi utang Jiwasraya kepada nasabah. Realita yang terjadi, nasabah residu ini ada yang menggugat secara perdata dan telah mencapai putusan inkrah. Yakni hakim memutuskan agar Jiwasraya membayar utang. Putusan tersebut tentu sangat tepat, tapi perkaranya, sejak semula Jiwasraya tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang. Dengan demikian, narasi kasusnya mutar-mutar saja di situ. Sementara konsentrasi pemerintah sedang tersita untuk menyelesaikan nasabah yang ikut restru dengan mencari berbagai pendanaan untuk PMN, salah satunya menggunakan dana hasil sitaan aset dari para pelaku koruptor. Lantas bisakah Jiwasraya digugat dan dipelitkan? Tentu memungkinkan. Namun ketika terjadi palit akan berlaku istilah kata menang jati abu kalah jati arang. Lagian aset yang dimiliki Jiwasraya saat ini sudah tidak memadai, yang clear and decline sudah ditransfer ke IFG Life bersama liabilitas. Lantas solusi bagi nasabah yang tidak ikut restru, tentu dengan musyawarah dan membangun komunikasi yang konstruktif untuk bersama mencari jalan keluar. Well, sampai di sini, sudah terjawabkan siapa saja negarawan dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya? Jawabannya yaitu, mereka yang berpikir dan bekerja keras untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.